Welcome to Bibi, bicara bisnis ala anak muda. Bicara bisnis. Hai Bibiers. Hai Bibiers. Kembali ulangin Cak. Ya, sokap lu. Hai Bibiers. Hai Bibiers. Jadi ngomong-ngomong nih, kita lagi ada program baru. Asik. Apa tuh? Program barunya namanya Bibi, bicara bisnis. Asik. Pakai bisik-bisik mendesah gitu ya. Bicara bisnis. Gitu. Nah, jadi bicara bisnis itu kita bakal ngobrolin yang berkaitan semua tentang bisnis. Bener banget. Tapi dari perspektif kita sebagai anak muda gitu. Sekarang tuh bukan zamannya pebisnis tuh yang serius-serius gitu kan, yang pakai kemeja rapi. Betul. Itu udah nggak zaman. Udah waktunya anak muda juga ikut berambil andil gitu lah ya. Asik. Dalam dunia bisnis gitu. Udah kayak mau kampanye tau. Semangat banget ini, on fire nih. Okay. Jadi tapi bentar deh Bi, kita udah berisik Bi? banget kayak gini, kita belum kenalan tau. Oh iya ya, kenalan dulu deh. Masa kita udah nerocos gitu kan, tapi nggak kenalan gitu kan. Nggak kenal maka nggak peduli gitu kan kalau orang ngomong. Jadi kenalan dulu. Boleh tahu namanya Bibi siapa? Nama gue Bibi Ica. Kalau lo siapa Bi? Kalau gue Bibi Ivan. Ngomong-ngomong kok Bibi apaan sih? Karena bicara bisnis kalau lu singkat jadi apa? Oh, Bibi. Yeah. Nah, jadi kita juga punya panggilan akrab buat kalian nih, yaitu Bibiers. Asik, bener banget. Kalau misalnya radio-radio lain kan kaula muda gitu ya. Ya, kalau kita Hai Bibiers gitu. Jadi kalau di awal-awal kalian dengar Hai Bibiers jangan geli ya. Udah aja geli gitu. Gue juga agak merinding dikit. Tapi kita harus akrab gitu kan. Harus sok iye dulu gitu. Iya, nggak apa-apa. Hai Bibiers gitu. Hari ini mau ngapain nih Bi? Jadi hari ini kita mungkin belum bahas topik yang berat-berat kali ya. Soalnya perkenalan dulu kali ya Bi ya. Kita masih Iya betul. Kita perkenalan aja ya sekitar 1 menit lah gitu. Mungkin kenalin background Katika atau siapa aja sih orang-orang keren di balik Katika gitu. Asik. Tapi mungkin orang-orang mikir kayak ini sokap sih, sotoy banget bikin podcast bicara bisnis gitu. Katika siapa sih gitu? Katika kunaon atuh saha atuh ya. Ini gini nih. Kunaon saha atuh. Jawa Tengah mau jadi Jawa Barat mah susah. Sinten ge. Udah deh kita bahas dulu ya, bahas deh. Katika ini sebenarnya apa sih gitu? Katika ini sebenarnya kita kilas balik dulu asik. Kita kilas balik dulu ke awal-awal gue sama Sally bikin Katika. Waktu itu kita tuh lagi pandemi, jadi kayak bosen kan di rumah, terus bingung mau bikin apa. Terus waktu itu kita mau bikin sebuah bisnis pertamanya yang bergerak dalam bidang fashion. Bisa bayangin nggak gue? Coba kita bayangin dulu guys. Coba kita bayangin. Kasih bayangin 30 detik ya. Bisa bayangin nggak? Gue sih nggak bisa loh. Gue juga nggak bisa deh. Ini deh, bentar. Kenapa bisa kepikiran bikin tas deh? Kenapa nggak bikin lain kaos kek, bantal kek, masker kek gitu? Kenapa kepikirannya tas gitu? Soalnya waktu itu gue sama Sally tuh lagi demen banget ngeliat tas-tas lucu gitu. Terus kita ngeliatnya kayak, aduh tas-tas lucu gini-gini doang, udah modelnya kecil lagi gitu kan. Terus kita mikirnya kayak, kita bikin aja gitu tas yang versatile. Jadi kalau misalnya pagi lu bisa pakai buat kampus gitu kan. Terus kalau misalnya malam lu mau pergi mau dinner kah, mau ke HW kah, lu bisa ganti tas itu jadi tas lebih kecil gitu, Bi. Inovatif lah pokoknya. Udah mau jadi ya itu. Nggak jadi tapi. Terus kenapa nggak jadi? Udah deh kalau nggak jadi nggak usah banyak cerita deh. Jadi lanjutin aja deh kenapa. Aduh jadi waktu itu nggak jadi karena gini, kita awalnya mikirnya aduh kita bikin Katika Group aja sotoy gitu, pikirnya kan mau bikin tas, terus habis itu ntar bikin clothing line, terus bikin sepatu lah apalah gitu kan. Jadi dalam bidang fashion gitu Katika Group ini gitu. Terus kita mikirnya, aduh berarti Katika Group harus cari nama dulu dong supaya dikenal dan punya audience gitu, supaya mereka bisa beli, ya kan? Ilmu dasar bisnis zaman now kan begitu. You are your own. Harus bangun awareness dulu nggak sih gitu, kayak banget. Awareness di mana-mana, spread awareness gitu everywhere gitu kan. Bener banget nih. Jadi
waktu itu kita bikin, oh ya udah caranya paling gampang apa? Nggak gampang sih sebenarnya, bikin media gitu. Nah habis bikin media tuh kita nemu kalau misalnya media itu demand-nya tinggi banget, especially buat bisnis. Nah maka dari itu kita ngelanjutin deh, kita meninggalkan segala fashion profesionan itu. Jadi kita sekarang bikin media, terus kita juga bikin workshop gitu buat small businesses supaya bisa kebantu gitu dari sisi komunitasnya gitu, Bay. Tepuk tangan dulu nggak sih? Kita kasih tepuk tangan virtual buat co-founder dari Katika Group. Terima kasih. Yang ini nih, Katika, Ica. Nah, ngomong-ngomong guys, kalau kalian pengen tahu nama Katika itu dari mana sih gitu? Coba deh tebak dulu, dipikir dulu 5 detik. Kalau menurut gue ya Katika nih, nama lu Gracia cuma kakak, Katika Ica ya kan? Tuh Gracia Tia lah, mirip-mirip lah. Kati kan Kak cuma kakak, Katika gitu kan. Ngaco lu. Gue Leo ya, tapi gue nggak self-centered itu anjir. Katika. Gimana dong Katika bisa? Katika, oke kita coba lihat nama belakangnya. Sally Kationa sama Gracia Tumakaka. Tumakaka dan Kationa. Kationa, Tumakaka, Katika gitu, Be. Tapi kenapa nggak kan Kati Tumakaka gitu? Kenapa nggak Katitu? Soalnya jelek. Mau lu? Lu ngikutin media apa sih sekarang? Katitu. Apa Katitu? Lucu kali. Enggak. Katitu Group asik. Atau Onaka. Tapi Katika tuh kalau misalnya lu lihat di dictionary atau kamus bayi-bayi gitu, artinya tuh bagus tau. Coba tebak apa artinya? Wanita yang kuat dan tangguh, asik. Bener, hampir mirip. Wanita yang kuat, tangguh, dan kompeten, asik. Ngomong-ngomong nih, gue cuma nebak-nebak doang loh. Atau mungkin gue dapat wangsit nih ya, terus gue bisa jadi peramal gitu, kayak orang ngomong apa gue bisa nih tebak ini, kayaknya ini deh gitu. Jadi gue nanti punya kekuatan baru di 2021 gitu, Bang. Kira-kira 2021 nih bakal terjadi apa ya gitu. Jangan diramal deh. 2021 rasanya kalau misalnya lu mau ngapain aja deh, gue berserah aja banget gue. Udah berserah aja, kita mah manusia hanya bisa berserah gitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang terjadi, kita jalanin, kita hadapin, gak boleh banyak protes ya kan. Syukurin aja, selalu gitu. Oke, kalau ngomongin resolusi 2001, gue sih gampang sih pengennya. 2001 bro. Oh iya 2021 nih. Gue sih pengennya simpel-simpel aja. Gue jadi orang yang bisa berguna buat banyak orang aja sih gitu. Asik. Jadi kayak gue nih, misal gue bisa belajar dengan segala sesuatu dengan cepat. Harapannya gue juga bisa bantu orang gitu. Kayak misal gue, kayak lu kan ngajarin gue misal desain gitu. Gue juga pengen nih orang-orang yang nggak bisa desain, gue ajarin juga jadi bisa gitu. Jadi kayak berkat lo itu nggak turun ke gue doang, tapi turun ke orang lain juga. Jadi berkatnya itu luas gitu. Asik, keren banget ya. Bahagiannya berantai gitu ya. Iya, jadi nggak berhenti sampai gue doang. Gue bahagia, tapi mereka masih banyak yang kurang skill gitu. Jadi kita harus mantap spread happiness buat orang-orang dengan cara itu berbagi kebaikan. Bener banget. Memang Ivan Hermawan ini Ivan berharta dermawan gitu. Iya betul. Makanya tuh namanya sebenarnya Hermawan tuh dari dermawan. Cuman bokap gue kayak dikira ntar kalau gedenya nggak dermawan gimana gitu. Jadi dermawan aja gitu. Jadi bokap lu ekspektasinya rendah banget dong buat lu. Aduh, nggak apa-apa. Bokap gue nggak mau anaknya tuh terbebani dengan namanya. Jadi dia kasih set ekspektasi yang rendah supaya anaknya termotivasi sendiri gitu. Asik. Emang gini nih, orang-orang yang masuk surga nego tuh begini. Iya, bahaya kalau masalah baik dan buruk nih harus dinego terus. Pepet terus. Kayak ini Tuhan gitu, masa jadinya kan bisa malaikatnya bingung. Kan aku meskipun berbohong tapi aku ngajarin orang desain gitu. Iya, jadinya imbang Tuhan gitu. Tuhan bingung deh. Kalau misalnya semua orang kayak gue, antrian ke surga lama bos. Negosiasi mulu. Lu nggak nanya balik gitu ke gue resolusi 2021 gue apa? Tanya balik deh. Lu pengen banget ditanyain ya? Mungkin dong, udah jarang banget nih gue ditanyain. Asik. Kabar lu gimana dulu deh? Asik, biar kayak
ada bridgingnya Gimana dulu ya? gitu. Asik. Lu tanya dong ke gue kabar gue Ya gimana. sabar. Gue lagi mikir supaya kata-katanya smooth gitu. Kira-kira gimana sih pandangan lu terhadap, ini kan udah mau akhir tahun nih, udah hampir 31 Desember. Terus kira-kira lu melihat, look back lah kita ke belakang gitu. Kira-kira menurut Asik, lu, kita kan juga sempat bikin recap nih gitu. Kalau menurut lo 2020 nih gimana gitu? Menurut gue 2020 itu kayak frenemy. Baru- Friends but enemy. Gitu. Gimana? Baru pertama kali denger nih gue nih. Ada baiknya ada buruknya lah menurut gue. Karena gini, baiknya adalah gue bisa bikin Katika bareng sama Sally ya kan, terus ketemu lu juga, kerja bareng ya kan Van. Waktu tuh gue sama Ivan tuh ada panitia di kampus gitu guys, jadi kenalnya tuh waktu di situ aja gitu. Terus akhirnya buka magang, terus akhirnya Ivan masuk gitu jadi bagian dari Katika. Asik. Itu kebahagiaan gue salah satunya deh. Sama kayak nyoba beberapa hal gitu, kayak misalnya jadi MC, terus jadi moderator, itu biasanya gue nggak pernah banget tuh kan. Terus tiba-tiba dipanggil kayak gitu tuh oke lah, bagus lah. Terus tapi paling bad things-nya adalah ya nggak, kita bikin podcast pakai Zoom. Tapi masih bisa disyukurin lah ya, walaupun kita pakai Zoom masih ada platformnya, betul, masih ada sisi positif di balik hal itu gitu lah ya. Memang orang-orang Katika tuh penuh dengan rasa tabah ya. Gue lihat dari tadi. Kalau nggak tabah nggak bertahan di Katika deh. Aduh. Harus gitu. Kan kita namanya aja merintis gitu. Jadi kalau gue sih, menurut gue kalau misal lu bikin sesuatu, kalau lu udah niat dari awal, ya lu udah ngerasa itu passion lo, ya lu harus jalanin gitu, jangan setengah-setengah gitu. Benar banget. Kalau misalnya perlu taruh uang ya udah taruh duit gitu kan, tapi harus pinter-pinter. Iya benar. Gitu. Jangan, ya kalau lu udah berani invest, berarti lu udah siap gagal juga gitu. Kalau lu udah berani keluarin duit, lu udah berani kasih waktu lu jangan setengah-setengah lah. Kayak misal lu udah keluarin waktu lu, terus di tengah jalan lu kayak demot. Gue sempet loh demot, kayak ternyata kerjaan gue banyak banget, gue pusing gitu kan. Tapi kalau gue pikir-pikir, kalau lu jalanin pelan-pelan nih ya, lu ya udah jalanin aja, kayak mulai aja dulu deh gitu, jalanin. Kalau misalnya kelar ya udah, itu bonus buat lo, karena nanti at the end ketika lu udah survive, lu bakal udah usahain sampai sekuat tenaga dan lu lihat hasilnya juga memuaskan, tuh puas banget sih. Bener banget sih. Kayak nih kita ngobrolin suka duka startup kali ya. Asik, kita udah startup banget gak sih? Iya betul. Kita kan merintis nih ceritanya. Bener-bener merintis kan. Kayak suka duka startup tuh ya gitu. Memang kan kalau kita sebagai anak muda itu kita kayak kebiasaan banget gitu kan, sama apa-apa udah ada di genggaman tangan kita gitu, informasi dan lain-lain. Jadi kita kayak semudah itu untuk ngedapetin sesuatu, itu semudah itu. Cuman kalau dalam bisnis tuh yang perlu kita sadarin tuh nggak semuanya segampang itu, geng. Ya kan? Kayak semua itu harus pelan-pelan ngerjainnya. Terus harus bener-bener kayak kalau misalnya lu udah taruh visi lu di dalam satu hal ini dan misi lu udah seimbang gitu, ya udah lu harus jalanin secapek-capeknya, lu tidur subuh-subuhnya itu tetap harus dijalanin gitu ya kan. Kan nggak bisa lu mau dipanggil gitu misalnya jadi kayak CEO of Tokopedia, gue jamin banget dia dari dulu juga ngerintis susah banget pasti, ya kan? Pasti dia juga ngalamin gak tidur, ngalamin gagal, ngalamin ditolak orang, diremehin orang, itu semua pasti dia ngalamin. Pasti banget. Tapi lihat deh sekarang Tokopedia udah begitu gede, semua orang pengen banget Tokopedia IPO segala macam. Bukan sebuah hal yang mudah loh untuk sebuah perusahaan untuk IPO, ya, gitu kan? Karena harus dia punya laporan keuangan yang bagus, cash flow yang bagus juga gitu kan. Terus kemudian ada kepercayaan dari investor terhadap timnya di Tokopedia itu gitu. Jadi sebenarnya ya kita harus gitu loh mulai segala sesuatu, kalau walaupun dari kecil. Kayak misalnya Katika ya, kita lihat followers 1000, kalau bagi orang kadang followers 1000 tuh kecil gitu ya. Tapi buat kita enggak, karena kita ngerintis dari nol, bukan ngerintis dari 5.000 kita beli akun 5.000 terus habis itu kita lanjutin gitu kan, tinggal ya udah tiba-tiba 10.000 gitu kan. Nggak gitu, kita ngerintis dari nol, bikin konten juga dari nol gitu. Jadi semua
harus dijalanin prosesnya satu-satu gitu. Asik banget gue. Mungkin yang bisa kita banggain dari Katika itu, kita dari nol itu bener-bener apa ya, kita bener-bener gunain ads kayak gitu loh. Kayak biasanya kan orang kalau misalnya bikin online shop atau apa, guys tolong bantu follow gitu, dan kita itu kayak nggak tahu ya, ini kayak idealis sendiri gitu, kayak nggak deh, gue nggak bakal tolong, maksudnya maksa orang untuk follow gitu, enggak. Jadi pastiin mereka memang benar-benar cocok gitu sama konten kita, ya udah mereka follow gitu. Menurut gue untuk kita bisa dengan berawal dengan idealis seperti itu, terus akhirnya achieve 1000 followers di akhir tahun, itu benar-benar fenomena menurut gue ya. Dan itu kita sampai sekarang meskipun kita banggain tuh, gue nggak bakal berhenti ngebanggain itu sih menurut gue. Dan perjalanan kita masih panjang banget bro. Ya. Panjang, karena kita target di tahun depan 50.000 followers kali ya. Ditantang sama salah satu followers, kita ditantang sama satu followers kita kan, supaya tahun depan ketika 50.000 followers gitu ya, kita bisa doa doang, amin, sama kita usaha gitu kan, supaya tercapai gitu kan. Tapi di akhir tahun 2021 juga kita angkanya berapa aja, meskipun kita pasti udah punya target ya, cuman angkanya berapa aja kita tetap bakal syukurin sih, karena kita tahu dari angka itu memang benar-benar mereka punya passion lah di bisnis, atau setidaknya mereka pengen tahu gitu tentang dunia bisnis lebih lanjut, dan itu memang sebuah misi buat kita. Asik. Dan pokoknya mungkin gini ya, kalau Katika itu pengen mereka tuh follow bukan karena kita trending, bukan karena kita kayak ya viral seketika gitu terus orang-orang pada follow, tapi kita harap orang yang follow kita, followers kita tuh dapat sesuatu ketika mereka kunjungin Instagram kita, kunjungin platform-platform kita yang lain gitu. Jadi nggak cuman ketika lu follow terus ujung-ujungnya unfollow, kita nggak mau gitu. Kita pengen ketika mereka follow, mereka dapat sesuatu, dan mereka tuh pulang, istilahnya mereka pulang habis tutup HP gitu, habis lihat Katika, oh gue bisa dapet tips buat bikin bisnis tuh kayak gini gitu. Jadi kita nggak cuman bikin buat platform yang bikin kita, ya kita pengen sih, nggak bisa kita pungkiri, kita pengen kita bisa monetize apa usaha kita gitu, kita dapat monetize perusahaan kita, terus maksudnya kita dapat profit lah gitu, tapi nggak gitu juga gitu, karena kita udah punya goal sendiri gitu, yaitu supaya bisa bantu banyak orang. Asik. Bener. Ngobrolin kayak gini tuh biasanya orang kayak mikir, aduh ini idealis banget, atau harusnya mereka lebih realistik gitu. Sejujurnya kita ini udah kayak nimbang-nimbangin guys, kalau misalnya kalian tahu gitu, kayak beberapa dari workshop kita memang gak ada yang free kan, ya kan Van? Betul. Karena itu memang dari kita sendiri, kita punya kebutuhan untuk dari Katika sendiri kan, kita harus ngeluarin ads, terus maintenance website, kayak gitu, itu kan memang butuh uang. Kalau kita idealis mah pakai duit kita terus ya kan, maksudnya idealisnya ya. Cuman memang ada underline sesuatu hal yang harus kita underline antara idealis sama realistis. Kalau misalnya lu realistis mulu dan nggak ada misi jelas, kalau kita kan misinya secara sosial kan memang kita manusia sosial gitu Katika. Tapi kalau misalnya lu nggak ada misi jelas dalam lu ngejalanin bisnis secara realistis, ya lu buat apa gitu loh kalau profit doang. Iya, pokoknya menurut gue bisnis itu harus punya tujuan yang jelas gitu. Ketika lu udah punya bisnis cuman pengen untung doang, menurut gue nggak sustainable deh. Kayak buat nggak sustain ya. Jadi kayak padahal kita pengen tuh bikin bisnis yang sustainable, terus ya bisa banyak bantu orang gitu kan. Terus jadi nggak cuman nih, kalau ibarat kata nih, satu Indonesia yang pintar kita doang, kapan Indonesia maju gitu. Benar. Tapi kalau kita bisa menginspirasi banyak orang, kualitas sumber daya manusia kita juga, manusia Indonesia ya, meningkat, kita bisa bersama-sama bangkitin ekonomi Indonesia untuk lebih baik gitu. Kalau kita fokusnya ke kita sendiri, kita kaya sih, kita bukan bisa, mungkin bisa jadi miliarder kalau misalnya kita terlalu fokus sama diri kita sendiri gitu. Cuman apakah kita enak gitu lihat kita kaya tapi yang lainnya susah gitu kan, dan kita juga susah sendiri. Misalnya nih kalau kita jual produk nih, produknya A gitu, tapi orang-orang nih juga nggak tahu produk kita apa, padahal itu sebenarnya produk yang bagus, karena mereka kurang edukasi gitu. Sama aja siapa yang beli kalau misalnya mereka nggak punya pengetahuan yang cukup, duit yang cukup, siapa yang beli gitu kalau misalnya dia nggak tahu gitu. Jadi kita harus sama-sama saling menguntungkan, simbiosis mutualisme atau win-win solution. Asik. Memang anaknya ide banget. Iya, ide banget. Apa?
Lu IPA atau IPS sih dulu? Gue IPA deh, tapi nggak tahu deh bisa begini kalian nyangkut gimana gitu. Nyangkut banget tuh di bisnis. Iya, kacau bet ya. Mungkin jiwa-jiwa bisnisnya terbakar gitu kali ya. Sejak masuk Prasmo. Tapi tuh enaknya Katika sih. Katika itu kayak apa ya, lu mau backgroundnya apa aja, lu mau orang kimia mau apa, lu tetap bisa belajar bisnis gitu, karena memang bisnis is for everyone. Asik. Iya benar, kalau siapa aja buka bisnis sih, mau anak muda, mau orang tua banget ya, lansia, semua bisa, asal satu kata sih telat untuk memulai kan. Iya, dan menurut gue harus ada satu kata, mau gitu. Kalau lu yang nggak mau, udah nggak bisa gitu. Asik. Jadi inilah gunanya kita bicara bisnis, kita bakal bagi informasi-informasi gitu yang kita tahu ya, bukan kita so pinter atau kita menggurui gitu ya, tapi based on our experience gitu, kayak ya kita ngomong apa yang kita tahu, apa yang kita dapat di sekolah gitu, apa yang kita hadapin di situasi sebenarnya ketika kita build Katika gitu, kita bakal share ke kalian gitu. Bener banget, dan dari situ kan kita bisa ngobrol-ngobrol juga, mungkin kalian ada yang relate sama kita gitu kan, dan dari situ kita bisa dapat insight-insight baru lah, dan nggak pernah bisa berhenti bertukar pikiran di Instagram, di website nanti. Kalau misalnya website udah jadi ya amin banget. Dan kalian ini ya, buat bibers yang ada di rumah dan ada dimanapun, menurut gue kalian jangan pernah takut untuk approach kita di Katika Group gitu, karena memang Katika Group ini sebuah platform yang kita sediain buat kalian bisa curahin apa yang kalian mau gitu, karena kita ada satu segmen nih di Katika, tolong gitu. Jadi bener-bener namanya tolong gitu ya. Namanya bener-bener tolong gitu. Kalau lu butuh pertolongan, chat aja, DM ke kita, lu butuh apa gitu. Nanti mungkin kita akan setiap minggu akan bahas permintaan tolong orang-orang, kita akan diskusiin dalam bentuk post gitu. Jadi kalian bisa baca-baca, atau mungkin kita udah pernah bahas permasalahan yang kalian ingin ucapkan di post-post kita, kalian bisa scroll ke bawah gitu. Bener banget, tinggal diklik hashtagnya udah langsung bisa keluar kok itu. Betul, tolong gitu. Katika, jangan lupa tolong gitu. Terus tolong. Tapi bener loh, Katika tuh lengkap banget kalau menurut gue dari segi bisnis. Lu mau cari berita, ada Bikini ya kan? Bentar, Bikini apa? Oh, singkatan Bikini apa? Coba kasih tahu biar orang nggak salah persepsi nih. Berita terkini. Itu Sally yang bikin ancur banget sih, Sally. Bikini, iya. Jadi ada Bikini tuh berita terkini tentang bisnis nih. Apa sih yang lagi happening gitu di saat-saat ini. Terus ada tolong, tadi ada tolong ya kan. Ada asal lu tahu gitu. Informasi-informasi yang nggak pernah lu tahu sebelumnya, kita kasih tahu secara cuma-cuma gitu. Fakta menarik. Fakta menarik gitu. Kayak misalnya nih, perusahaan ini pernah rugi terus kemudian dia bangkit, jadi itu menggugah kita gitu, kayak kita tuh udah gagal nggak apa-apa, kita harus bangkit lagi gitu. Bener banget, kayak nggak ada perusahaan sukses yang ngelewatin ya udah mereka mulus gitu jalannya, kagak ada bro. Kagak ada, bener, semua harus ada up and down. Kemudian kalau misalnya gagal ya kita coba lagi, udah tuh ada tolong, ada Bikini, ada macam-macam tuh, terus ada quotes, kita juga bagi-bagi quotes. Karena memang kondisi itu butuh penguatan ya. Iya betul. Kalau misalnya kita lagi down, perlu nih penguatan kayak gitu. Terus ada meja operasi. Bener banget. Itu 2 minggu sekali kita bakal post buat kalian, buat ngasih tahu nih info-info apa yang bukan info ya, apa ya, meja operasi ya. Meja operasi. Lu udah kayak mau tapi bingung gitu. Iya, lupa meja operasi apa, banyak yang terakhir bikin rekap soalnya. Aduh. Meja operasi itu kayak video infografis gitu tentang dunia bisnis, mau itu biasanya kita beda-beda ide bisnis sih, kayak kira-kira pros and cons-nya kalau misalnya lu ngejalanin ide bisnis tersebut tuh apa gitu. Terus kebanyakan small business tuh ngelakuin kesalahan apa. Kadang kita juga kolaborasi sama orang-orang yang memang bergerak dalam bidang itu, kayak digital marketing, atau memang kita juga bekerja sama media yang memang mirip sama kita gitu, cuma beda segmen. Kayak gitu-gitu kita selalu provide buat followers dari Katika gitu. Betul banget. Nah, terus kita nih, gue sambil scroll ya, karena kan kita kontennya lumayan banyak gitu. Kita juga adain polling gitu. Atau pemilu, bisa kita kenalnya pemilu gitu kan. Nah, sebenarnya pemilu ini kepanjangan pemilu tuh apa? Coba. Waduh, gue coba pikir dulu ya, pemilu apaan ya? Pemilihan umum kali ya. Malagun. Panutan yang milih elu. Oh, panutan yang milih elu. Bagus loh pemilu ya, singkatannya ya.
Nah, itu kan tujuannya sebenarnya buat ngelihat orang-orang itu panutannya siapa, bukan untuk mengkompetisikan mereka gitu ya. Karena di Katika environment-nya itu kita selalu mendukung kolaborasi, dan kompetisi itu memang boleh, cuman kompetisi persaingan yang sehat. Sehat, betul. Nah, ngomongin pemilu gitu tuh sering banget ngadain pemilu buat sektor-sektor tertentu gitu. Misalnya kita lagi ngebahas fashion, kita pasangin dua tokoh yang berpengaruh di sektor itu, atau misal beauty, investasi dan segala macam. Jadi kalian tuh bakal ikut berpartisipasi dalam proses pemilu ini gitu. Jadi gak cuma kita doang, tapi kalian juga bisa berpartisipasi dalam mewujudkan ini gitu. Bener Terus kita juga ada yang namanya, sebentar, apalagi ya? banyak. Banyak ya kita nih di pasar ya, Bun. Oh, kita ada tips and trick. Ini yang paling favorit orang-orang nih. Tips and trick dari Katika nih banyak banget nih. Ada how to develop a brand persona, brand identity dan segala macam. Banyak banget tips. Dan itu biasa salah satu pos-pos yang favorit buat para perintis bisnis gitu. Karena mungkin mereka lagi galau nih. Gue bingung bikin brand gimana ya gitu kan. Nah, terus mereka kadang bisa, oh gue dapet nih jawabannya di Katika gitu. Dan jadi, itu kita ngerekap bahasanya juga lebih mudah ya kan ya. Karena kan kebanyakan kalau misalnya di Google kayak gitu kan bahasa-bahasanya rumit nih. Karena kan kalau misalnya kita yang memang background kita adalah bisnis atau fakultas ekonomi gitu kan, kita kan tahu kan istilah-istilahnya. Cuman kan untuk orang-orang yang memang nggak bergerak di background bisnis, agak susah untuk memahami itu. Jadi kita bakal translate dengan bahasa sehari-hari. Makanya di Instagram kalau lihat bahasa kita adalah pakai lu gua gitu-gitu. Selain biar lebih mudah, biar lebih akrab gitu. Bener banget. Kita juga pengen kita sama kalian, BBers yang ada di rumah itu akrab gitu, nggak cuman lu baca terus ya udah, tapi kita pengen akrab gitu. Dan kalian bebas banget buat komen, buat apa aja lah, DM kita bebas gitu. Bener banget. Dan kita itu kan memang image-nya kayak brand voice-nya ini kita bergerak sebagai komunitas gitu. Makanya kita friendly, kalian mau ngobrol, mau curhat di DM kita udah nggak apa-apa deh, kita ladenin. Karena banyak banget orang-orang kayak misalnya yang bingung nih mau jualan pertama kali apa, kita benar-benar kayak bantuin mereka, kita tanyain mereka passionnya apa. Biasanya mulai dari situ kan passion gitu kan, supaya lebih gampang aja ngejualnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi DM kita sangat terbuka buat kalian. Terus kita juga punya komunitas ya Van ya? Betul, buat para small business komunitas, buat kalian yang tertarik nih bisa juga join ke kita, atau misalnya kalian kontak deh kita, approach kita gitu. Jangan pernah takut, mau bisnis kalian baru buka, mau baru ide juga nggak apa-apa, kita terbuka banget deh buat siapa aja gitu. Jangan pernah takut gitu. Dan kalau small business community kita itu kalian bisa dapat monthly meetings. Jadi per bulan kita bakal ketemu, bakal bincang-bincang, ngobrol tentang kalian keluh kesah kalian apa, curhat bareng teman-teman yang punya small business juga. Jadi bisa saling support, saling relate. Kalau misalnya kalian punya masalah juga kita bisa coba bantu, ya kan Van ya? Coba solve the problem yang ada di perusahaan itu gitu kan ya. Terus dan kita kayaknya nih kalau website jadi ada surprise buat para small business community ya. Tapi masih ngomong nggak sih? Iya, masih surprise makanya masih pip gitu kan. Nah, terus buat teman-teman kalau misalnya kalian small business community ada free shout out juga, gengs. Oh iya, betul tuh. Jadi kalian nanti bisa kita masukin ke feeds kita shout out semua supaya mungkin bisa bantu meningkatkan awareness kali ya gitu. Bener banget. Jadi kita bisa bantuin untuk memperkenalkan brand kalian gitu. Nah, ngomong-ngomong Ca, iya, Bibi, ngomong-ngomong Bi gitu kan. Kita nih juga punya 2 program workshop dan webinar nih. Atau ya lebih workshop sih ya. Kalau kita sih lebih workshop yang interaktif, yang benar-benar mantul banget deh pokoknya gitu. Nah, ada 2 nih yang kita bakal adain gitu kan. Ada Rise sama ada Katika 101. Sebenarnya Rise itu apa sih, Ca? Sebenarnya Rise itu kita pertama kali bikin dengan kolaborasi sama FDC. FDC itu Self Development Center. Jadi kolaborasi ini merupakan in-depth workshop yang ditujukan untuk small business gitu. Bisnis-bisnis kecil yang baru merintis dan bingung banget di tengah jalan. Mereka bingung untuk masalah brandingnya, marketingnya, cara digital marketing kayak gimana, kayak gitu tuh kebanyakan mereka masalah di situ. Apalagi finance juga mereka ada masalah di situ. Dan kita biasanya
bukan biasanya sih, setiap Rise selalu dan bakal selalu kasih handout di tiap minggunya. Handout ini tujuannya supaya kalian bisa inget kembali. Kalau video kan biasanya gimana ya, orang cuman kayak oh ya gitu kan, kayak mereka nggak ada interaksi gitu kan. Kalau handout itu mereka bisa belajar sambil benar-benar ngerjain di bisnisnya, karena di tiap handout itu kita bakal ada worksheet gitu buat mereka ngerjain. Jadi sembari mereka belajar, mereka sembari ngerjain, itu bikin mereka lebih inget gitu. Dan kita di tiap minggunya ada weekly meeting buat si Rise ini gitu. Dan tentunya Rise itu ada guest star-nya loh. Jadi kayak dan itu memang guest star-nya itu orang-orang yang sudah bergerak di dunia bisnis, udah pernah terjun. Terus jadi kalian tuh bakal dapet insight nggak cuma dari segi teori, tapi kalian juga bakal insight dari pebisnis langsung yang ada di dunia real gitu, yang udah ngadepin bisnisnya secara nyata gitu. Dan memang kalau menurut gue kita tuh harus combine gitu guys. Nggak bisa kita ngomongin kayak ih bisnis tuh beda banget loh sama teorinya gitu. Atau misalnya ih bisnis tuh harus sesuai teori gitu. Itu nggak bisa. Nggak bisa banget. Nah, harus combine dua hal itu biar jadi perpaduan pecah gitu. Hancur. Kayak hancur, jadi mantap gitu loh, kayak kacau gitu. Nah, bener banget. Jadi kita harus terima insight-insight dari pebisnis yang udah terjun, tapi kita juga terima juga nih teorinya supaya kita combine. Ketika misal nih kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita punya base teori yang kita bisa gunain. Kalau misalnya kita hadapin problem ini, kita bisa solve pakai teori yang kita punya, walaupun misalnya kita nggak punya pengalaman. Kalau misalnya lu nggak ngerti teori, kalau lu punya pengalaman, lu juga bisa solve the problem pakai pengalaman yang pernah lu lakuin. Betul. Jadi harus di-combine supaya jadi perpaduan yang pecah gitu. Kayak ini juga diambil dari pengalaman kita di kampus juga ya guys. Kayak kita kan memang kalau misalnya background kita bisnis pasti belajarnya teori banget ya Van ya. Betul. Itu memang kadang itu pasti beda sama apa yang dijalanin di lapangan. Makanya kita selalu punya guest star dan guest mentor. Tapi itu belum tentu ya guys. Jadi kalau misalnya setidaknya pasti ada guest star-nya, karena guest star ini yang bergerak dalam lapangannya. Dan kita yang memang biasanya yang ngurusin teorinya tuh dari pihak Katika sama SBC gitu gengs. Jadi kalian tuh bisa belajar lebih mendetail gitu. Kalau lapangan cara implikasi teorinya kayak gimana sih gitu. Tapi kalau misalnya di lapangan gue belum nemu masalah kayak gini, mungkin kita bisa coba pakai tools yang ada gitu. Nah, nggak cuman Rise. Rise itu kan kalau nggak salah diadain dalam hampir 1 bulan penuh ya. Bener, 1 bulan penuh. Jadi kalian bakal rajin nih, bakal dikasih tugas tiap minggu. Kalian juga nggak cuman inget doang, terus nanti misal lu pada bibir di rumah nih, nggak cuman dengerin doang, terus lupa keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, enggak. Tapi mereka bisa diterapin langsung, karena kan biasa orang pada bilang nih kalau kita nulis ingatannya jadi lebih lama gitu. Bener banget. Makanya Betul. itu kita bikin worksheet itu. Dan untuk 4 minggu ini kita nggak bertemu tiap hari berturut-turut, enggak guys. Biasanya tiap Jumat kita bakal ketemu untuk kayak nge-review aja isi handoutnya apa supaya kalian nangkepnya itu nggak salah gitu. Dan kita bakal review lagi. Sabtu kalian kumpulin worksheetnya, kita bakal kasih feedback ya kan. Itu bagi yang ngumpulin ya. Kalau misalnya kalian nggak mau ngumpulin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena itu sistemnya kita bukan kayak tugas, tapi benefitnya kalian ngumpulin adalah kalian bisa dapat hadiah di akhir. Untuk bagi yang worksheetnya paling bagus kita kasih hadiah, dan kalian dapat feedback juga gitu dari kita. Jadi kayak untuk bisnis kalian pengembangannya bisa lebih bagus lagi gitu. Nah, nggak cuman ini Rise, kita juga punya Katika 101 gitu. Dan ini udah sempet kita laksanain 1 kali, dan soon kita akan adain Katika 101 secara berkelanjutan. Sebenarnya Katika 101 apa sih ini? Katika 101 kalau misalnya Rise itu kan lebih ditujukan buat orang-orang yang memang sudah punya bisnis ya. Nah, terus kita menemukan problem dari Rise itu, kebanyakan worksheet kita tuh cuma bisa dikerjain oleh orang-orang yang punya bisnis gitu. Yang nggak punya bisnis dan pengen merintis tuh nggak punya. Jadi kita bikin 1 vessel lagi atau 1 media lagi buat mereka bisa belajar gitu. Yang orang-orang yang baru mau merintis nih dan belum punya brand, mereka bisa belajar dari Katika 101. Nah, kenapa namanya Katika 101? Karena kita bakal ajarin kalian dasar-dasar bisnis itu dalam 3 jam. Gila, lu bisa bayangin nggak dasar-dasar bisnis dalam 3 jam? Gimana tuh, Pak? Jujur kalau gue yang sekolah bisnis ini ya, gue belajar 1 teori aja bisa beberapa ini ya, jam mata kuliah ya. Seminggu bisa sekali kan, bisa sebulan 4 kali nih. Tapi ini kita bisa 3 jam, bisa langsung bisa dapat teorinya, terus kita bisa langsung praktekin juga.
gitu. Kita bakal kasih case ke kalian gitu. Terus kalian bisa selesaiin soft case-nya itu dengan langsung terapin pakai tools yang kita siapin gitu. Bener banget. Dari situ kalian nggak cuman paham tentang tools-nya itu secara keseluruhan apa, tapi setidaknya kalian nanti kalau ke depannya kalian bakal bisa gitu untuk implikasi tools-nya ini di dalam bisnis kalian sendiri untuk ke depannya gitu. Makanya Katika 101 namanya. Dan pastinya tema-tema dari Katika 101 ini akan macam-macam banget. Kalau misalnya kita udah bahas tentang basic bisnis, mungkin kita nanti bisa geser ke basic branding, basic hal-hal yang lain gitu, financing juga segala macam. Jadi harapannya nih ketika kalian join Katika 101 dari beberapa jenis Katika 101, kalian tuh udah bisa jadi satu paket pribadi yang lengkap gitu. Financing bisa, branding bisa, bisnis bisa. Jadi kayak udah paket lengkap lah gitu intinya. Bener, kayak waktu itu kita pernah kolaborasi sama teman startup ya. Terus gue ingat banget di salah satu sesi dari video tersebut dia tuh bilang gini, CEO itu CEO of everything. Chief Officer of everything. Bener, karena kalian juga kalau misalnya kalian CEO dari small business kalian sendiri, bener dong, kalian your own boss kan. Iya. Dan itu kalian pasti harus bisa gitu, finance, branding, setidaknya dasar-dasarnya kalian harus tahu supaya nggak dibohongin orang dan kalian nggak tersandung sama kesalahan kalian sendiri, ya kan? Betul. Jadi menurut gue memang penting tuh sosok CEO di balik sebuah kesuksesan sebuah perusahaan itu penting banget gitu. Kalau kita ngomong, perusahaan ini bagus gara CEO-nya keren, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin CEO-nya nggak keren, nggak mungkin CEO-nya keren, tapi CEO itu juga harus berkolaborasi dengan C-level lainnya gitu, supaya jadi satu perusahaan yang bagus. Kalau misalnya nih, bayangin deh, CEO-nya keren, CEO-nya tapi nggak bisa jelas, CEO-nya juga nggak jelas, nggak jalan tuh perusahaan-perusahaan yang nggak jadi keren gitu. Jadi memang harus mendukung satu sama lain, dan mungkin kalau misalnya C-level yang lainnya itu tetap harus dikontrol sama CEO gitu. Karena CEO itu adalah yang core dari perusahaan itu gitu loh. Kalau misalnya CEO-nya nggak ngerti financing kayak gimana, bener yang katain si Bibi bilang ini tadi, nanti dibohongin, di markup semua nih keuangannya gitu kan. Dari segi marketing juga di markup semua deh. Jadi nggak jelas semuanya gimana. Jadi memang CEO itu harus siap dan harus bisa semua walaupun dasar-dasarnya gitu. Makanya kita hadirin Katika 101 gitu. Untuk melahirkan banyak-banyak CEO lagi ya. Betul, supaya makin banyak pebisnis di Indonesia gitu. Karena kan kita tahu nih pebisnis di Indonesia masih dikit banget, dan kita juga tahu jumlah pengangguran yang ada di Indonesia tuh banyak. Jadi kita harus meningkatkan jumlah CEO dan pebisnis gitu kan, supaya makin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka gitu. Benar banget. Jadi itu sedikit introduction dari Katika, ya nggak, Van? Betul banget. Dan kalau kalian pengen tahu lebih, bisa kunjungin ke platform-platform kita gitu. Mantap. Ada nanti website kita akan segera buka, kita akan segera rilis. Kemudian Instagram kita yang jadi core platform kita gitu. Terus semua kita akan muncul juga di beberapa platform media lainnya gitu. Tapi surprise pokoknya di Januari. Di Januari. Jadi kita bakal lebih ada di sekeliling kalian nanti tahun depan ya guys. Betul. Karena kita bakal improve terus buat kalian dan kasih kalian more things to learn supaya kalian juga bisa ter-equip dengan baik gitu. Asik. Jadi paket lengkap lah pokoknya gitu. Kita mau kalian jadi manusia yang terlengkap. Kalau misalnya ibarat nasi goreng spesial pakai telur gitu. Kalau ini ada telur, ada babat, ada kambing, ya kan? Semua deh. Bakso semua deh, lengkap bener. Jadi harus benar-benar jadi lengkap, mantap gitu. Jadi ibarat kata harganya bisa dijual mahal gitu. Tapi tetap tenang, kita tetap bikin harganya sesuai dengan kantong mahasiswa atau murid ya guys. Karena memang pasar kita kan untuk anak-anak muda gitu. Dan kita tahu juga kalian mungkin ada pendapatannya belum pasti atau apa. Jadi kita menyesuaikan ke market tersebut gitu. Nama gue Ica. Gue Ivan. See you in the next Bicara Bisnis.